Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan nge-share tentang journaling. Nah, ini itu aku akan nge-share journaling aku selama 1 tahun ke belakang. Itu aku mulai dari Oktober 2024 sampai sekarang, dan ini tuh masih aku terusin journalingnya. Video ini aku buat di bulan November, jadi ini journaling aku masih terus berlanjut ya, dan aku akan nge-share ke kalian journaling aku selama 1 tahun ke belakang. Jadi mari kita cek poin-poinnya. Oke, untuk journaling aku 1 tahun ke belakang, itu aku akan nge-share dari positif dan negatif, serta tips untuk kalian yang pengen journaling tapi kalian bingung. Jadi kalian bisa tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Oke, yang pertama itu aku mau share apa aja sih yang aku lakuin di journaling aku di 1 tahun itu, di setiap bulannya itu aku ngapain aja. Jadi aku itu udah mencoba berbagai hal baru, contohnya itu aku mencoba hal-hal yang tidak bisa aku coba selama SMA dan kuliah karena kesibukan belajar ya. Jadi ini aku baru sempet pas aku memulai journaling. Jadi waktu itu aku mencoba hal baru seperti workout, kemudian belajar bahasa Inggris, melaksanakan ibadah sunnah rutin, kemudian aku juga belajar Excel, Corel Draw, kemudian sama Photoshop. Selain itu, aku juga melakukan afirmasi, kemudian aku meditasi dan grounding. Lalu aku juga melakukan semacam kuliah motivasi lewat YouTube. Jadi aku menonton video-video yang kontennya itu berbobot, kayak nanti aku akan buat sesinya sendiri. Jadi kalian nanti bisa lihat di video selanjutnya, dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan konten-kontenku ya. Lalu aku juga memulai seperti habit minum air hangat di pagi hari. Karena aku itu maniak es batu ya, jadi karena aku sangat suka minuman dingin, aku tuh sangat susah untuk minum panas. Jadi aku memulai untuk meminum air hangat di pagi hari karena itu fungsinya sangat bagus sekali untuk melancarkan pencernaan dan untuk mengebus energi kita agar semangat di satu hari itu. Jadi itu sangat kerasa sekali ya, air hangat di pagi hari. Oh ya, untuk setiap bulan aku juga menyempatkan untuk baca minimal 1 buku setiap hari. Jadi ini merupakan habit hal baru yang aku coba karena dulu itu aku malah jarang banget baca 1 bulan itu 1 buku. Jadi ini karena journaling aku membantu banget untuk belajar konsisten baca buku 1 bulan itu minimal 1. Jadi aku itu bacanya mix ya, karena kemarin itu aku juga beli 3 buku self improvement, jadi udah aku baca semua. Dan untuk tambahan buku-buku yang lain itu aku membaca lewat online, yaitu di Ipusnas dan aplikasi lainnya. Jadi nanti aku akan buatin video juga buat kalian insya Allah untuk baca-baca buku itu di mana aja kalau online gitu. Nah, journaling ini itu juga membantu aku untuk nge-track hal-hal positif atau pencapaian aku selama 1 tahun ke belakang. Nah, untuk pencapaian-pencapaian itu berbagai macam. Jadi kayak situasi atau hal atau barang gitu. Jadi aku bisa nge-track itu lewat journaling aku. Jadi setiap aku mendapatkan pencapaian, aku tulis di jurnal aku. Jadi aku bisa baca tiap bulan aku tuh dapat mencapai apa aja, atau mungkin aku tidak mencapai apapun di setiap bulan. Jadi aku bisa melihat di jurnal itu. Selanjutnya hal-hal negatif yang berkaitan dengan journaling aku. Jadi di sini itu aku bisa nge-track terutama sakit ya. Di 1 tahun ke belakang itu aku udah sakit 3 kali. Itu di bulan November 2024, kemudian Juli 2025, dan September 2025. Dan itu aku bisa nge-track lewat jurnal aku, karena aku setiap sakit itu aku tulis apa yang aku rasain di sakit itu. Jadi aku bisa tahu waktu itu aku sakit apa sih. Nah, waktu itu di bulan November dan Juli itu aku sakit kayak pusing, panas, tenggorokan, batuk gitu. Tapi yang di bulan Juli itu aku sembuh dengan herbal yang aku minum sendiri, kayak kunyit, kemudian jahe, sereh begitu. Itu aku bisa sembuh kalau yang di bulan Juli. Tapi yang di bulan November itu karena sakitnya mungkin agak parah gitu ya, jadi
aku tidak bisa kalau minum dengan herbal itu karena udah nggak kuat, jadi aku berobat di kota aku dan aku minum obat dan waktu itu aku sembuh. Kemudian yang bulan-bulan terakhir itu aku juga sakit guys. Itu aku ketumbuhan gigi bungsu. Nah, gigi bungsu aku itu tumbuh ya. Jadi itu sakit banget. Nanti aku akan ceritain di next video karena itu sampai gusi aku bengkak dan tumbuhnya itu kalian tahu tumbuhnya itu waktu tengah malam dan aku ngerasain sakit 3 jam. Aku nggak bisa tidur sampai kepala aku itu pusing banget. Nanti aku akan ceritain detailnya di video selanjutnya. Pokoknya itu sakit banget yang kalian punya gigi bungsu. Nanti kalian wajib nonton di videoku ya. Oh ya, karena sakit gigi bungsu itu jadi di bulan-bulan mungkin dari mulai September sampai sekarang itu jadinya agak berantakan journaling kegiatan aku karena itu aku sakit dan recovery ya untuk gigi bungsu, jadi mungkin aku melaksanakan kegiatan itu nggak sebanyak di bulan-bulan yang lalu, jadi tapi aku tetap journaling meskipun hal yang kegiatan yang aku lakuin itu 1-2 gitu. Nah, journaling itu nggak terus berhasil ya, jadi ada beberapa habit yang itu aku nggak bisa aku jalanin. Jadi di bulan, misal setiap bulan itu kan aku pengen memulai hal baru ya, mungkin habit baru. Jadi aku itu menulis minimal 1 habit yang ingin aku coba di bulan X mungkin ya. Jadi aku mencoba untuk melakukan habit ini, tapi ternyata di bulan itu setelah aku jalanin ternyata aku nggak bisa melakukannya. Jadi aku itu juga mengalami kegagalan dalam melakukan habit ya lewat journaling ini karena faktor seperti kesibukan di real life, kemudian kewalahan waktunya, karena biasanya di setiap bulannya itu kan aku memulai habitnya itu kayak lebih dari 4 kegiatan gitu, jadi misal aku pengen nambah 1 lagi itu kewalahan, jadi aku nggak bisa. Nah, solusinya itu aku coba lagi di bulan berikutnya untuk habit yang misal yang gagal itu aku coba di bulan berikutnya, lalu aku kurangin yang habit di udah rutin itu aku kurangin untuk bisa melanjutin di habit yang pengen aku coba itu. Jadi misal di bulan X itu 5, kemudian di bulan selanjutnya itu 4, aku kurangin jadi 4 untuk mencoba itu. Nah, misal di bulan selanjutnya itu masih nggak bisa ngelakuin habit 1 itu yang pengen aku coba, itu aku berhenti guys, karena itu juga membuang waktuku juga ya, karena mungkin bisa aku lakuin hal lain selain itu. Jadi untuk refleksi bahwa habit ini tuh agak susah ya kalau dilakuin berbarengan dengan habit-habit yang lain, jadi aku harus memutar otak mungkin atau bisa mencoba di lain kali. Nah, contohnya habit yang gagal aku coba adalah grounding guys. Grounding kalian tahu yang kayak menginjakkan kaki di alam gitu. Nah, tentunya di rumput-rumput gitu ya. Nah, itu aku gagal karena kaki aku itu sensitif dan gatel guys kalau kena rumput. Jadi karena kaki aku itu kayak mungkin kena kutu air atau apa aku nggak tahu, jadi nggak bisa aku lakuin karena misal aku grounding paginya ya. Nah, malamnya itu pasti gatel-gatel kakiku, salep pun nggak mempan, jadi kayak ya sudahlah, aku tidak bisa grounding, jadi aku menggantinya dengan berkebun. Nah, aku biasanya berkebun itu kan pakai tangan. Nah, kalau pakai tangan megang tanah itu nggak apa-apa kalau tanganku itu, tapi kalau kaki itu sensitif banget guys. Jadi aku mencoba untuk berkebun itu mungkin setengah atau adik kakaknya grounding lah ya. Nah, dari semua journaling atau kegiatan yang aku lakuin dan udah bertahan untuk rutin itu ada 3 guys. Ada baca buku rutin, kemudian belajar bahasa Inggris, sama ibadah sunnah rutin. Nah, ini tuh udah berhasil aku lakuin karena dia itu sangat berulang gitu, dan aku berhasil ngelakuin setiap bulannya. Itu keren banget sih menurutku, pencapaian yang sangat-sangat amazing, karena sebelumnya itu kan aku nggak bisa yang ngelakuin itu sangat rutin dan konsisten seperti itu, karena journaling aku itu bisa ngelakuinnya guys. Nah, untuk kalian yang pengen journaling tapi sampai saat ini kalian masih bingung atau masih maju mundur gitu
gitu. Aku saranin buat kalian mencoba saat ini juga, atau kalian menemukan video ini dan menontonnya, kalian harus mencoba saat ini juga. Karena journaling itu sengaruh itu guys, untuk diri kalian sendiri, untuk pengembangan diri kalian sendiri. Ini tuh berpengaruh besar banget untuk aku dan untuk kalian juga yang pengen mencoba. Nah, untuk kalian yang pengen mencoba, kalian bingung mau yang nulis atau paperless, itu menurut aku ya, kalau aku pilih untuk aku diri aku sendiri, itu aku pilih yang pakai buku atau coret-coret gitu. Jadi lebih enak karena feelsnya itu lebih kerasa kalau kita journaling gitu guys, karena kita menulis, coret-coret, kemudian kita juga menggambar, mewarnai, itu sangat feelsnya itu kerasa banget kalau kita itu sedang mengupgrade diri kita sendiri gitu lewat tulisan-tulisan itu. Tapi untuk kalian yang pengen lebih hemat, kalian bisa mencoba paperless. Jadi lewat HP atau lewat note gitu. Kan ada kan ya kalau di iPad itu, nanti kalian bisa coret-coret juga pakai stylus pen gitu, atau kalian yang punya HP juga bisa pakai jari aja, kan juga bisa ada warna-warnanya. Kalian juga bisa coba, nanti mungkin di suatu saat aku mau coba yang paperless juga ya, tapi aku nunggu bukuku itu habis dulu. Nah, untuk kalian juga yang masih bingung bagian-bagian apa yang harus dijurnalingin, nanti kalian bisa lihat di link pojok kanan atas kalian. Nanti itu udah pernah aku buat kok videonya tentang bagian-bagian journaling simple. Nanti kalian bisa coba itu dulu. Nanti kalau sudah rutin kalian bisa nambah-nambah sendiri bagian-bagiannya. Oh iya, ini kan aku udah journaling di sini kan ya, di buku ini. Ini udah penuh karena ini aku campur sama belajar bahasa Inggris dan tulisan vocab. Jadi ini udah penuh guys journalingnya. Ini aku perlihatkan kalian bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh, mana ya? Bentar. Nah, kayak gini. Tuh. Nah, seperti ini ya guys. Seperti itu. Ini udah banyak banget yang aku lipat-lipat. Ini belajar bahasa Inggris seperti ini. Untuk tahun 2025 aku juga udah beli buku baru karena kan itu udah habis ya. Ini di sini, ini udah berjalan di Juli. Nah, ini Agustus. Ini terserah kalian guys mau cobanya kayak gini-gini nih guys. Tuh banyak banget guys. Nah, ini November sekarang. Ini November. Kemudian ini, nah ini Desember juga udah aku buat bagian-bagiannya. Nanti tinggal isi aja. Nah, journalingnya itu kalau aku di buku itu yang kalian lihat tadi, itu aku warna-warnanya pakai spidol ini guys. Spidol warna-warni simple aja. Kalau buat aku yang penting itu ada warnanya, karena aku tuh sangat suka warna-warna gitu guys. Jadi terserah kalian, kalau kalian punya pulpen hitam aja kalian bisa gunain itu aja. Tapi kalau kalian pengen yang warna-warni, kalian bisa pakai spidol atau krayon gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk sharing journaling aku selama 1 tahun. Nanti kalian yang pengen tanya-tanya, kalian bisa komen aja di bawah ya. Nanti aku akan jawab satu persatu. Buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe, like, komen, dan share ya video ini. Sekian video hari ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!